Oke, kita bahas investasi kripto ya. Semua ingin investasi akhir-akhir ini. Dari semua kalangan, khususnya kaum milenial, para pengejar cuan semuanya. Pada fase awal biasanya para pemula itu mulai investasi karena ikut kata teman, tergiur akan keuntungan, cari rekomendasi sana-sini dari hasil analisa orang lain. Tingginya minat publik pada investasi kripto belum diimbangi dengan pengetahuan yang luas tentang apa itu investasi dan apa itu kripto. Begitu juga tentang beragam risiko yang harus diwaspadai. Investasi kripto makin diminati karena diklaim sangat menjanjikan, investasi dengan hasil yang sangat-sangat menggiurkan. Masih banyak investor pemula bingung karena dinamika naik turunnya market. Gak sedikit yang menderita kerugian. Keputusan investasi ini sebenarnya tanggung jawab diri kita sendiri, teman-teman. Harusnya tuh teman-teman tanya dulu pada diri sendiri, koin atau token apa yang harus dibeli. Lalu alasannya tuh kenapa membeli koin atau token tersebut. Lalu pada harga berapa teman-teman akan membeli koin atau token tersebut. Dan pada harga berapa teman-teman nanti akan menjual koin tersebut. Tentunya nggak semua koin atau token yang kita beli akan menghasilkan profit untuk kita. Yang baru terjun atau yang masih pemula, sebaiknya melakukan investasi dengan modal kecil dulu, yang teman-teman tuh sanggup untuk kehilangan duit tersebut. Di sini kita melatih mental kita secara bertahap. Naik turunnya market tentunya akan mempengaruhi mental kita. Mental kita akan terlatih seiring berjalannya waktu nanti. Alangkah baiknya teman-teman mengalokasikan waktu buat belajar, bukan mencari rekomendasi sana-sini. Nantinya, pola pikir kita akan berubah dengan sendirinya. Hasil analisa dan teknikal tidak ada yang 100% akurat. Semua orang punya caranya sendiri, punya pendapat mereka yang berbeda-beda dengan kondisi market. Teman-teman tuh harus mengetahui profil dan risikonya tuh seperti apa. Ada beberapa orang ketika mendapatkan minus 10%, itu dapat mempengaruhi mental, mempengaruhi pikiran mereka, sehingga membuatnya stres, susah tidur. Tiap menit buka tutup aplikasi, lihat kondisi market. Malah ada yang ingin lapor ke polisi karena minus dan minta pertanggungjawaban katanya. Risiko investasi setiap orang ini berbeda-beda, teman-teman. Sebagian orang yang sudah paham akan investasi ini akan mendapat sikap tenang ketika mendapatkan minus pada aset investasinya. Harusnya sih, memulai investasi adalah mencari tahu bagaimana risikonya. Ketika risiko terburuk terjadi, teman-teman harus sudah memiliki backup plan sehingga siap untuk menerima risiko tersebut. Sebagai seorang investor, keputusan yang diambil harus berdasarkan riset. Jangan menjadikan influencer atau public figure sebagai titik alasan dalam melakukan investasi. Teman-teman tuh tetap harus melakukan analisa, melakukan riset. Dari sini nanti teman-teman mengetahui apakah investasi tersebut sesuai dengan profil resiko yang teman-teman miliki atau tidak. Apa yang terjadi apabila koin atau token yang kita beli itu nyangkut? Bukannya naik malah terjun bebas, malah turun, longsor, banjir, apalah istilahnya. Apakah kita harus cut loss atau kita tambah lagi muatannya atau kita biarkan gitu aja? Ya tentunya semua investor pasti mengalami ini. Saya juga pernah mengalami ini, teman-teman. Pada dasarnya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Ada banyak koin dan token tapi tidak semua memiliki masa depan yang jelas. Masih banyak yang berpikir gampang di kripto, kan tinggal beli harga murah, jual di harga mahal. Tapi kenyataannya tuh nggak semudah itu. Saya sendiri pernah mengalami ini, nyangkut, minus, bahkan sampai 30% lebih. Tetapi ketika saya tahu koin atau token yang saya investasikan memiliki masa depan yang bagus, memiliki fundamental yang kuat, seiring berjalannya waktu, saya tuh paham dan mengerti, nyangkut di Ethereum, BNB, XRP, Cardano, bahkan Bitcoin saat itu. Tepatnya di tahun lalu, di bulan Juni dan Juli, dan saya syukur akhir tahun market mengalami kenaikan di bulan Oktober dan November. Ini efek dari kesabaran. Nanti tuh kita bakal sadar, ternyata cara kita yang masuk market yang salah. Masuk market karena FOMO, masuk market karena kondisi market lagi uptrend, lagi bull market. Tentunya nanti kita terbiasa dengan hal ini. Cara masuk market pun kita mungkin agak hati-hati. Jadi untuk yang pemula, pakai modal kecil aja dulu, sambil belajar.
sambil cari tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk market. Kalau koin atau token yang punya masa depan yang jelas, saya berani tambah lagi muatan karena saya berinvestasi jangka panjang. Mindset saya long time. Malah saya senang jika bisa membeli lagi di harga murah. Prinsip investasi saya 5-10 tahun ke depan. Hampir 70% portofolio saya itu long time, teman-teman. Yang minimal saya tahan 5 tahun atau target harga saya itu terpenuhi jika kurang dari 5 tahun. Saya ada menggunakan beberapa exchange untuk ini. Beginilah cara saya mengatur manajemen keuangan saya. Nyangkut ini hal yang wajar, semua pernah merasakannya. Kalau koin atau token yang kita pegang jelas, fundamental kuat, kita nggak perlu panik sebenarnya, teman-teman. Kita hanya perlu bersabar. Bersabar untuk menunggu. Kesuksesan kita datang dari kegagalan. Teruslah belajar dan percaya sama analisa sendiri. Banyak yang pintar analisa, konten di YouTube juga banyak yang membahas kripto. Itu bisa jadi masukan buat teman-teman, jadi informasi tambahan untuk kita. Ketika hasil analisa miss, ya wajar-wajar saja. Analisa itu hanya prediksi, nggak ada yang akurat 100%. Jangan saling menyalahkan. Saat tepat dipuja dan dipuji, dan saat salah dihujat sana-sini. Jangan mau instannya aja, teman-teman. Untuk pemula mending ambil koin top market yang fundamentalnya sudah teruji beberapa tahun. Hindari koin atau token yang sudah pump gila-gilaan. Jangan beli koin atau token di harga pucuk. Kalau sudah terbang, jangan dikejar. Masih banyak koin atau token yang lain. Anggap saja bukan rezeki kita. Kalau mau masuk market, setidaknya tunggu fase koreksi. Persentase penurunan 40%, 50%, bahkan 70% dari harga tertinggi, ini mungkin bisa meminimalkan resiko teman-teman untuk nyangkut, terutama untuk nyangkut dalam jangka waktu yang lama. Masuk market itu bertahap, jangan langsung semua duit dimasukkan. Teruslah belajar dan mulai dengan modal kecil dulu. Teman-teman akan ngerti dan tahu dunia kripto itu seperti apa nantinya. Bagi yang mindset trader, hindari sifat rakus, tamak, serakah. Berapapun profit yang teman-teman dapat, itu sudah jadi rezeki teman-teman. Mending telat cuan daripada nyangkut. Saya pun masih pemula dan kita sama-sama belajar di sini. Seperti biasa, semoga video ini bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.